Saya hanya perlu menjadi saya gitu. Dan itulah pengertian samadhi. Sam dan adi. Samadhi itu adalah orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Sudah cukup dengan apa yang ada di sini. Bukan berarti malas-malasan ya. Tapi dia mengerti kapasitasnya dan dia mengerti bagaimana kapasitas itu terisi. Nah, itu samadhi. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kali ini kita akan kupas sedikit, kita akan kulik apa yang disebut samadhi. Ya, oke. Bagi banyak orang, samadhi ini terlihat keren ya. Gitu. Kalau bahasanya, kalau orang udah samadhi itu jadi orang sakti gitu. Kalau udah samadhi itu kayaknya udah mencapai golongan resi, udah mencapai golongan bagawan dan seterusnya. Saya juga suka ketawa gitu ya, kalau bukan tertawa ya. Mohon maaf, bukan menertawakan. Menurut saya bukan itu samadhi. Saya punya seorang sahabat, salam ya untuk Om Tomipan atau Uncle Tom gitu ya. Ketika kita pernah jalan bareng, kita melakukan katakanlah sebuah ritual yang orang modern menyebutnya meditasi. Setelah selesai melakukan meditasi, saya tanya, lihat apa? Uncle Tom bilang, gak ada apa-apa. Nah, itulah samadhi. Ketika kita diam, kita melakukan sesuatu yang hasilnya nggak ada apa-apa, itulah samadhi. Oke? Dalam sekolah tantrik ya, dalam disiplin tantrik ada dua metode yang bisa ditempuh orang untuk melakukan samadhi. Pertama itu dharana, dua itu dhyana. Sudah saya sebut pada episode sebelumnya. Jika ada orang, saya menggunakan kalimat cara lebih lunak ya, melakukan meditasi dengan berfokus pada napas, itu namanya dharana. Karena dia harus berusaha with effort ya. Dia harus kerja keras untuk bisa mengelola nafasnya. Meskipun napas itu sepertinya tidak berat untuk dikelola. Kayaknya, tapi nggak begitu. Ketika kita berfokus pada napas, itu dharana. Tapi kalau kita hanya sekedar duduk, bersandar, nggak mikir ini dan nggak mikir itu, itulah dhyana. Itulah metode samadhi dengan pendekatan dhyana. Banyak orang atau banyak teman yang bilang, oh meditasi itu berfokus pada napas, meditasi itu berfokus pada titik di antara dua mata, meditasi berfokus tidak gitu. Itulah dharana. Nah, dalam disiplin tantrik lebih enak jika kita menggunakan metode dhyana. Terus kemudian aplikasi dari metode dharana seperti apa sih? Nah, kalau dharana gini. Satu ketika kita tiba-tiba punya ide pengen bikin perusahaan gitu. Kita pengen bikin toko online. Maka setiap langkah dalam usaha kita itu kita pikirin. Titik A, dari A ke B, dari B ke C, C ke D, sampai ke Z. Nah, itu dharana. Ada segelintir orang. Untuk buat toko online, dia nggak mikirin sampai di sana gitu. Yang saya pikirin ya, bikin produknya dulu gitu. Ada produknya mantap dan mapan, produknya berkualitas, itu dulu. Itulah dhyana. Jadi dhyana itu mencegah kita dalam berpikir kelewat jauh gitu. Dhyana singkatnya adalah bagaimana berpikir pada tiap titik, tiap langkah saja. Dibatasi pada titik yang paling kritikal saja. Dharana itu cenderung ya menurut saya. Tapi para ahli yoga yang lain mungkin agak berbeda pendekatannya. Dharana cenderung untuk memberikan halusinasi dan persoalan waham. Karena kejauhan pikirnya. Kemana-mana pikirannya. Dan berusaha untuk mengkontrol sesuatu yang dia tidak bisa kontrol. Gitu. Contoh nafas. Tarik napas, sekian, tahan, buang gitu ya. Itu bahaya kalau menurut saya ya, karena kan bisa terjadi hiperventilasi, malah bisa keracunan oksigen kita gitu kan. Tapi dhyana tidak gitu. Dhyana itu napas biasa aja. Nggak usah aneh-aneh gitu ya. Ya kalau emosi kita lagi tenang, ya napas kita tenang. Kalau emosi kita lagi bergejolak, ya napas kita bergejolak. Kalau kita lagi jatuh cinta, seolah-olah kita nyelam di air gitu. Ini bagaimana kita memperhatikan itu tadi, pernapasan kalau kita menggunakan dharana. Oke, kita masukin yang lebih teknis lagi ya. Orang sering nyebut pranayama. Satu cara untuk berfokus pada pernafasan atau mengelola pernapasan. Menurut hemat saya ini agak berbahaya. Karena lagi-lagi hiperventilasi dan bisa terjadi 3 masalah nih. Masalah waham, masalah halusinasi, dan masalah ilusi. Karena kepikirannya kemana-mana. Saya ingin mengajak teman-teman melalui Jurnal Hendra, kapan-kapan kita bisa duduk bareng untuk melakukan meditasi dengan metode dhyana. Oke. Enaknya metode dhyana kita coba di mall.
gitu ya. Kita jalan di mall ya. Kita lihat bagaimana perilaku diri kita pada saat melihat barang-barang yang indah yang seolah-olah kita pingin miliki, sementara duit nggak ada, duit pas-pasan, kemudian kita berpas-pasan dengan pria ganteng atau wanita cantik. Kita merasa menginginkan, tapi kemudian kita tahu bahwa diri kita tidak pantas untuk itu karena ada keterbatasan. Nah, dalam Dayana Anda tidak peduli itu. Anda hanya jalan sepanjang koridor dan melihat apa saja tanpa mengambil kesimpulan. Nah, pada satu titik, Anda akan merasa tubuh Anda akan berat sekali gitu. Karena tidak ada yang dipikirin, justru malah menambah bobot pemikiran itu sendiri. Tubuh itu jadi berat. Biasanya begitu kejadiannya. Kalau saya biasanya, kalau lagi dalam proses seperti itu, saya akan cari tempat duduk. Duduk, kemudian sekedar menikmati pemandangan dan mengambil pengalaman-pengalaman baru tanpa harus ini dan itu. Nah, di situ saya bisa dapat apa yang banyak orang barat bilangnya joy. Bukan happiness ya, satu gelora kebahagiaan bahwa saya tidak lagi harus ini dan itu. Saya hanya perlu menjadi saya gitu. Dan itulah pengertian samadhi. Sam dan adi. Samadhi itu adalah orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Sudah cukup dengan apa yang ada di sini. Bukan berarti malas-malasan ya. Tapi dia mengerti kapasitasnya dan dia mengerti bagaimana kapasitas itu terisi. Nah, itu samadhi. Contoh penggunaan samadhi ketika saya membuat bersama kawan-kawan duduk dan mau bikin kanal YouTube. Kita nggak tahu tuh apakah kanal ini akan ada subscribernya, apakah kanal ini akan begini dan begitu gitu. Pokoknya kita take, kemudian kita jalanin saja dari titik ke titik, kita bekerja keras, kita bekerja sama. Simpelnya tim redaksi Jurnal Hendra melakukan samadhi dengan pendekatan Dayana. Di one step after time, satu titik demi satu titik demi satu titik, selangkah demi selangkah, puncak gunung setinggi apapun bisa akan kita capai. Laut sedalam apapun, jika kita pelan-pelan menyelam, kita kan bisa sampai dasarnya. Dan ini adalah pendekatan samadhi dengan metodologi Dayana. Ini sangat beda ya dengan pendekatan rasionalis dari katakanlah dari filsafat di arah barat dan katakan timur tengah. Yang lebih mengarah pada to meditate. Jadi otak itu dipaksa untuk memikirkan sesuatu yang dia nggak sanggup pikirin. Gitu. Sehingga akan terjadi peristiwa-peristiwa depersonalisasi, ada peristiwa grandiosity, ada bayangan-bayangan tentang hal yang aneh-aneh gitu. Ini menjadi halangan. Karena setelah samadhi, jawaban yang ditanya ketika orang selesai samadhi, dapat apa? Jawabannya sederhana banget. Nggak dapat apa-apa, nggak ada apa-apa. Dalam istilah tertentu itu disebut neti. Nah itu apa sih? Nggak ada apa-apa. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang ada di sekitar kita juga nggak ada apa-apa gitu. Yang apa-apa itu kita gitu. Di sekitar kita nothing wrong. Nggak ada yang salah dengan sekitar kita. Segala sesuatu ada pada kita. Jadi kita kaya, kita miskin, kita jatuh cinta, kita patah hati, kita hidup dan mati. Itu bukan karena lingkungan kita gitu. Dengan samadhi kita memahami bahwa everything, semuanya itu ada pada kita. Dan apa yang ada pada kita sesungguhnya kita hanya penyaksi dari realitas-realitas yang ada di sekitar kita. Dan dengan sebagai penyaksi, maka kita akan sangat gampang memahami filsafat-filsafat yang dalam. Misalnya pasrah, nerimo aja nggak cukup. Ada nerimo ing pangdum, ada rela, ada ikhlas, dan tidak malas gitu. Orang yang samadhi itu bukan orang yang malas-malasan gitu. Justru orang yang melakukan samadhi itu terus-menerus melakukan kerja dan karya yang konsisten tanpa harus terbebani oleh segala sesuatu yang sifatnya muncul dari hayalannya gitu ya. Jadi pikiran itu betul-betul dibikin simple. Pikiran itu diajak untuk berpikir sistematis tanpa harus terlalu kaku, terlalu rigid ya. Inilah samadhi itu. Samadhi, sekali lagi samadhi dengan pendekatan Dayana. To concentrate, to reflect without effort. Bahwa sesungguhnya itulah yang akan dicapai pada titik samadhi. Dan ini yang membedakan apa itu samadhi dan yoga. Oke? Kita udah bicara di episode berikutnya. Dalam samadhi hasilnya cuma itu saja. Yoga itu cenderung menggunakan metodologi dharana. Tapi kita akan bahas yoga berikutnya. Kali ini kita mencoba untuk menggunakan metode Dayana. Nah, saya mengajak kawan-kawan, kira-kira jam 3 pagi, jam 4 pagi bangun, duduk di beranda depan rumah, nggak usah mikir apa-apa. Duduk dan nikmati saja semesta. Lihat bagaimana perubahan cuaca, lihat bagaimana alam berubah, lihat bagaimana subuh menjelang, fajar menjelang, dan mengambil simpulan-simpulan yang sederhana yang bentuknya adalah keindahan, kebahagiaan, joy gitu.
Nah, itulah samadhi itu. Kali ini kita tahu samadhi dengan dhyana, kita akan bahas bagaimana yoga dengan dharananya. Ini sangat beda, kegunaannya beda, dan aplikasinya sangat berbeda. Oke? Selamat bersamadhi, selamat merefleksikan diri sendiri pada diri sendiri, selamat untuk tidak ketemu apa-apa. Oke? Kira-kira demikian, nanti kita akan bahas setelah dhyana, yoga dengan dharana. Salam jumpa lagi di Jurnal Hendra berikutnya.